lagi di podcast KPU Kabupaten Dairi bersama saya Feby Negata Purba sebagai host hari ini akan menemani teman pemilih tentunya ngobrol yang seru-seru seputar tentang pemilu. Oke, hari ini saya ditemani tamu yang spesial nih. Sudah terlihat di depan kita ada bapak-bapak yang ganteng menemani saya hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Komisioner Bawaslu Pak Rizal Banuria. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat dan sehat ya baik. Pak. Gimana Pak rasanya masuk ke ruang podcast KPU Kabupaten Dairi? Rasa-rasanya mungkin sedikit hollow. Menyenangkan ya. Pertama kali ya Pak jadi narasumber ya Pak? Pertama kali. Dan mungkin kita juga berterima kasih sama KPU yang sudah mengundang kita sebagai narasumber dalam acara podcast ini. Gitu. Baik. Oke, selanjutnya kita juga didampingi oleh Komisioner KPU Kabupaten Dairi, Pak Ridwan Samosir. Selamat siang Bapak. Siang Oni. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Dan selamat siang untuk Iya, boleh juga disapa ya, teman pemilih ya. Dairi ya. Akhirnya episode 4 kita tayang. Episode 4 ya. Ini Bang Rizal udah datang yang sehat kita. Baik. Topik yang kita bahas hari ini cukup menarik, yaitu peran dan fungsi Bawaslu pasca tahapan. Oke, jadi banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaan di luar sana ataupun asumsi terkait dengan penyelenggara pemilu maupun Bawaslu ataupun KPU terkait kegiatan-kegiatan sebenarnya apa sih pekerjaan yang dilakukan selama tahapan seperti ini, karena banyak yang mengira pekerjaan KPU dan Bawaslu ini hanya saat tahapan saja gitu. Mungkin kita bisa berbagi kepada teman pemilih hari ini. Mungkin awalnya boleh dijelaskan dulu nih peran dan tugas Bawaslu khususnya di tingkat kabupaten dan dilanjutkan dengan kegiatan selama tahapan. Boleh Pak Richard? Terima kasih Mbak Oni ya. Jadi sebenarnya banyak sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dilayangkan kepada Bawaslu. Pertanyaannya mungkin ya Pak, di dalam tahapan ini apa sih pekerjaan Bawaslu kayak gitu. Memang pada dasarnya itu Bawaslu baik dia di dalam tahapan ataupun non tahapan pasti ada kegiatannya kayak gitu. Cuma mungkin pada saat tahapan kemarin lebih banyak kegiatan atau lebih sibuk daripada yang sekarang. Nah gitu. Jadi secara umum Bawaslu Kabupaten Dairi itu bekerja berdasarkan dari Perbawaslu atau peraturan Bawaslu itu pada nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan Bawaslu. Kemudian Perbawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Kemudian Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 tentang pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, jadi pada dasarnya di Bawaslu Kabupaten Dairi ini tetap melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif dan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pengawasan yang berkelanjutan itu tentang mengenai daftar pemilih tetap. Nah, di KPU ataupun di Perbawaslu sudah ada pemutahiran data berkelanjutan yang diagendakan selama 3 bulan sekali dalam hasil rapat pleno, ditetapkan dalam berita acara rapat pleno. Tetapi sebelum sampai dengan ke berita acara pleno ini, kita melakukan pendataan kembali terhadap daftar pemilih. Nah, terutama kepada daftar pemilih pemula yang berusia 17 tahun, sudah memiliki KTP, kemudian yang sudah menikah walaupun di bawah umur 17 tahun. Dan kepada teman-teman kita yang di TNI Polri yang beralih status ke sipil atau sebaliknya dari sipil ke TNI Polri. Ini akan tetap kita lakukan pendataan sampai dengan tahun 2029 nanti sebelum penetapan menjadi daftar pemilih tetap. Kemudian pun kita melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada pemilih pemula tadi. Itu mungkin sasaran kita saat ini adalah cuma SMA teman-teman atau adik-adik kita yang di SMA, SMK sederajat. Kita memang masih mempunyai rencana untuk naik ke satu tingkat lagi, yaitu ke sekolah perguruan tinggi. Dan ini masih dalam kita upayakan dalam hal komunikasi untuk menyesuaikan jadwal kapan kita diberi waktu untuk dapat melakukan edukasi kepada adik-adik di mahasiswa. Nah, kemudian kegiatan kita juga selain itu ada namanya pengembangan SDM ataupun sumber daya manusia secara internal kita untuk mempersiapkan itu untuk persiapan kepemilihan nanti di tahun 2029. Seperti kita sering setiap hari Jumat itu melakukan bedah Bawaslu namanya, bedah Perbawaslu di situ. Jadi setiap
staf itu akan kita kasih waktu untuk melakukan presentasi terhadap perbawaslu yang akan kita bahas. Kemudian persiapan pengawasan serta hal yang terpenting itu tetap kita jalankan adalah pelayanan informasi. Jadi kita pun tetap memberikan informasi melalui yang namanya ada website kita, website Bawaslu Kabupaten Dairi, kemudian ada platform medsos seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Tetap kita memberikan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan itu. Jadi bukan berarti kayak teman-teman pemilih beranggapan Bawaslu ini nggak ada kerjanya, tidak gitu. Tetap ada kegiatannya walaupun saat ini kita masih berada di non tahapan, gitu Mbak Oni. Baik, tadi ada sedikit yang menarik nih Pak soal daftar pemilih tetap. Banyak nih masyarakat yang hanya mengetahui minimal umur yang menjadi pemilih itu 17 tahun. Nah, kalau yang di bawah 17 tahun tapi sudah menikah itu gimana Pak maksudnya? Nah, begini. Nah, di daerah ataupun di kabupaten itu kan banyak nih mungkin yang berusia 16 tahun tapi sudah melakukan pernikahan dini gitu. Nah, secara administratif mereka sudah berhak menerima yang namanya kartu keluarga. Dengan berhaknya mereka menerima kartu keluarga, kita anggap mereka sudah berhak juga untuk memiliki ataupun mempunyai hak pilih di situ. Dan nah, untuk teman-teman pemilih juga harus paham nih, ada dua kategorinya. Sebagai pemilih hak pilih dan memiliki hak suara gitu. Tadi saya sampaikan di awal bahwasanya ketika kapan dia dianggap sebagai mempunyai hak pilih, ya tadi syaratnya itu adalah minimal dia 17 tahun, kemudian sudah punya KTP dan sebagainya. Nah, hak suara ini digunakan ketika dia nanti pada saat pelaksanaan hari H, yaitu syaratnya menerima undangan, terdaftar dalam TPS dan memiliki absen, baru dia bisa menggunakan hak suaranya. Itulah yang kita sosialisasikan saat ini kepada masyarakat, khususnya kepada adik-adik kita yang masih berusia 17 tahun. Gitu Mbak Oni. Oke. Selanjutnya mungkin boleh ditambahkan dari KPU sendiri Pak, gimana Pak? Nah, kalau tadi Bang Rizal sudah menyampaikan bagaimana peran Bawaslu pasca tahapan, ya di KPU juga sebenarnya sama, tidak berbeda jauh. Tadi sampaikan bahwa kita terus melakukan apa yang namanya PDPB, ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Regulasinya jelas, PKPU 1 2025. Dan bahkan memang dari waktu ke waktu kita update terus informasi, dan setiap 3 bulan, sampaikan Bang Rizal tadi, kita melakukan pleno rutin ya untuk melakukan ya yang apa yang namanya pemutakhiran. Dia dirujuk oleh teman-teman Bawaslu. Kita undang kemarin beberapa teman-teman kita dari luar, itu ada dari Capil, ada juga dari Lapas ya, kemarin kita lakukan yang terakhir. Nah, artinya ini membuktikan bahwa memang kita tetap melakukan kerja-kerja kepemiluan kita. Tentu saja kalau kita bandingkan dengan intensitas kita pada saat tahapan akan berbeda jauh. Akan berbeda jauh. Tetapi kita tetap bekerja. Nah, yang kedua adalah kita sebenarnya ini juga menjawab tuduhan-tuduhan publik ya, bahwa penyelenggara pemilu seperti KPU itu sekarang tidak bekerja, makan gaji buta dan sebagainya. Dalam perspektif kedua, kita tidak ingin berada pada posisi itu sebenarnya. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, ini non tahapan. Yang kedua, dengan kebijakan sekarang efisiensi, kita harus memang membatasi ya, ada keterbatasan yang kita lakukan. Tapi kita tidak bekerja. Selain tadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, nah seingat saya teman-teman divisi teknis itu baru saja menyelesaikan apa yang namanya evaluasi desain kepemiluan pasca pemilu dan pilkada. Dan kita sudah bukukan, dan kita juga sudah masih berikan masukan dari evaluasi yang kita lakukan kepada KPU RI, karena itu dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi dan memberikan masukan kepada pembuat undang-undang dalam hal ini DPR, untuk nanti kemudian mencari formula yang tepat bagaimana desain pemilu kita ke depan. Itu kita lakukan. Bahkan setiap hari Selasa ya, divisi teknis melakukan apa yang namanya rapat walaupun dengan Zoom ya, itu dia. Nah, kita juga terus mempersiapkan dari aspek sekretariat, kita terus melakukan apa yang namanya komunikasi ya dengan KPU RI, KPU provinsi. Misalnya sekarang aplikasi terbaru Simpel ya, Sistem Informasi Manajemen Pelatihan, dan itu memang terus dilakukan agar semua staf mengupgrade itu, dan minimal 20 jam ya, itu 20 jam saya dapat informasinya.
Dan itu dilakukan sebagai upaya untuk terus mengupdate informasi-informasi kepolisian, sumber daya manusia. Bahkan kita juga dapat informasi ini juga akan kemudian dilakukan juga tidak hanya kepada staf, tetapi juga nanti kepada komisioner. Ya mungkin ini sebagai upaya juga untuk kemudian mensiasati bagaimana program efisiensi dilakukan. Ya, jadi mungkin dia pakai dua sistem, luring dan daring kan gitu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, khususnya teman pemilih daerah, KPU tetap melakukan kerja-kerja seperti juga teman-teman Bawaslu. Nah, kemudian dalam aspek sosialisasi ya sebagai bagian juga pendidikan pemilih kan gitu. Nah, memang mungkin tidak seintensif ya. Tetap kita melakukan informasi-informasi kepemiluan melalui media sosial kita. Kalau teman-teman lihat ya, update terus, ikutin terus bagaimana media sosial kita, Facebook, kita selalu sampaikan informasi itu setiap hari. Bahkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kepada media, ada Facebook, ada Instagram, ada website, dan juga ini podcast ya. Podcast ini harapan kita mungkin nanti Bawaslu, setelah Bawaslu kita akan undang pihak yang lain. Kita juga dapat masukan bagaimana ekspektasi publik, civil society melalui NGO misalnya, bagaimana perspektif akademisi, itu kita akan panggil segera untuk edisi berikutnya. Artinya KPU membuka diri ya untuk kemudian bagaimana masukan publik terhadap desain kepemiluan kita ke depan gitu. Itu tetap kita lakukan di KPU sendiri, sama seperti teman-teman Bawaslu tadi. Dan khusus untuk Bawaslu kita tetap koordinasi dengan Bang Rijal, Bang Idrus, Kak Linda sebagai pimpinan Bawaslu. Itu tetap kita lakukan baik secara formal dan informal untuk terus kita mempersiapkan diri ya untuk jelang tahapan-tahapan ini. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa kita tetap terus bekerja ya. Dan mungkin satu masukan ini Bang Rijal ya, mumpung di podcast ini, harapan kita sebenarnya satu, bahwa memang supaya KPU tidak dianggap fungsi edukasi kepemiluannya tidak hanya pas jelang tahapan, ya KPU juga saya kira RI kemarin sudah sampaikan agar pemerintah mensupport misalnya. Mensupport bagaimana agar fungsi-fungsi edukasi ini tetap bisa dijalankan, Pak. Pemilih pemula, sekolah-sekolah, supaya apa yang kita sebut sebagai langkah kita untuk kemudian memerangi apa yang musuh demokrasi politik uang, kan satu cara adalah pendidikan ya, kesadaran publik. Harapan kami sebenarnya pemerintah bisa mendukung ini sehingga pasca tahapan selesai ya kita masih tetap secara kontinuitas melakukan minimal edukasinya gitu. Ya bukan hanya KPU, Bawaslu juga tadi sudah sampaikan gitu. Harapan kita ya. Jadi kita bukan tidak mendukung efisiensi, kita berempati dengan program itu karena muaranya adalah bagaimana ke rakyat menjadi prioritas, tetapi makna daripada penyelenggara itu bisa berjalan dengan baik untuk edukasinya gitu. Mudah-mudahan ini tetap bisa disetujui sehingga kita tetap bisa melakukan kerja-kerja pendidikan kepemiluan ya kepada pemilih gitu. Ini harapan kita, mudah-mudahan bisa didengar, dan 2026 kita gencar dengan bersama Bawaslu kita lakukan edukasi pemilihan gitu. Baik, jadi intinya sebenarnya selama non tahapan tetap ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU, betul. Tapi lebih ke edukasi dan persiapan SDM untuk menyambut tahapan selanjutnya ya Pak ya. Baik, nah tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan efisiensi nih Pak. Jadi kan pemerintah memang udah efisiensi nih Pak kita sekarang nih, gimana sih Bawaslu dan KPU merespon efisiensi ini? Apakah berdampak kepada kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan di non tahapan? Boleh dari Pak Rizal dulu mungkin Pak. Baik, terima kasih Mbak Oni. Ya mungkin kalau kita melihat untuk kondisi secara nasional sekarang ini semua instansi pasti mengalami efisiensi. Begitu. Dan itu pun sebenarnya tidak menjadi halangan bagi kami di Bawaslu untuk melakukan program-program yang lainnya. Karena mungkin yang dibatasi dalam efisiensi ini berdasarkan dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 itu tentang efisiensi belanja pemerintah. Nah, dan itu pun kita sudah mengkategorikan dalam hal efisiensi ini apa-apa aja sih yang kami efisiensikan gitu. Nah, kemungkinan kami yang pertama kali itu dalam hal efisiensi ini adalah mungkin pemangkasan anggaran, dalam artinya mungkin ada beberapa fasilitas yang banyak menghabiskan anggaran, itu akan kita lakukan pemotongan sedikit atau pengurangan. Kemudian optimalisasi sumber daya gitu, untuk memanfaatkan sumber daya yang ada gitu secara lebih optimal. Artinya mungkin walaupun di Bawaslu hanya sekitar jumlah personil yang ada bersama dengan pimpinan itu ada sekitar 23 orang, tapi kita berupaya untuk memaksimalkan jumlah yang ada ini. Artinya dalam setiap divisi itu kita
fokuskan kegiatan apa sih yang paling utama. Nah, sehingga kita ada rencana ke depannya kegiatan prioritas yang kita jadikan di depan gitu. Kemudian ada lagi mungkin dampak sosialisasinya dari efisiensi yang kita alamin itu berupa, jadi salah satu komunikasi yang sering kita lakukan adalah memanfaatkan teknologi, yaitu menggunakan Zoom meeting. Nah, ini mungkin walaupun biayanya kecil tapi bisa melakukan komunikasi lanjut ke tingkat provinsi bahkan ke tingkat RI. Jadi tetap kegiatan itu ada walaupun efisiensi dibatasin gitu. Kemudian yang paling penting sebenarnya Mbak Oni itu adalah tantangan internalnya sendiri pada SDM. Nah, dan ini kita sebagai pimpinan dan komisioner itu memang berupaya menjelaskan kepada seluruh staf kita bahwasanya bagaimanapun kegiatan tetap harus kita laksanakan dengan anggaran yang terbatas, kemudian sumber daya yang terbatas juga. Ini tidak menjadi halangan bagi kita. Seperti yang tadi di awal bahwasanya saya jelaskan, kita ada beberapa kegiatan yang masih kita jalankan walaupun itu non budgeting gitu. Nah, itu kegiatan-kegiatan ini mungkin nanti akan lebih berkembang lagi di tahun ini ataupun di tahun 2026 nanti sesuai dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Dairi. Mungkin dari teman-teman pemilih Kabupaten Dairi pun nanti boleh memberikan masukan kepada Bawaslu atau KPU. Misalnya, Bang, tolong dong dibuatkan kegiatan ini. Tapi kita khususkan kepada sosialisasi kepada pemilih dan sosialisasi edukasi tentang kepemilihan. Nah, itulah yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu dalam efisiensi anggaran saat ini gitu. Jadi nanti mungkin dari KPU pun ada pasti Bang ya. Untuk efisiensi itu pasti ada juga. Semua saya pikir. Semua hampir gitu. Tapi itu tidak menjadi dasar alasan kita juga tidak bekerja dan tidak membuat kreativitas kegiatan-kegiatan yang lainnya begitu Mbak Oni. Karena saya dengar tetap ke sekolah-sekolah di Bawaslu. Betul gitu jadi. Nah, makanya tadi tuh kemarin memang ada target kita itu kan melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula di usia 17 tahun ke atas atau kategori lainnya. Tetapi sementara ini memang kita masih ke sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat. Nah, untuk perguruan tinggi kita lakukan masih komunikasi, kemudian dengan kelompok-kelompok masyarakat juga kita masih melakukan komunikasi dalam artian menyatukan jadwal gitu. Jadi ketika nanti dalam kelompok masyarakat pengen atau teman-teman pemilih punya kelompok atau komunitas, boleh juga disampaikan kepada kita Bawaslu Kabupaten Dairi dengan Bang, kami ada ngumpul nih Bang tanggal sekian. Tolong dong Bang sampaikan sedikit edukasi kepada kami boleh. Dan kami pun akan bersedia untuk menghadiri kegiatan-kegiatan dari teman-teman pemilih dalam hal edukasi kepemilihan tadi. Jadi walaupun efisiensi tetap dimaksimalkan ya Pak ya. Kita usahakan maksimal gitu. Apa sih yang enggak buat teman pemilih gitu ya. Betul ya, seperti itu ya. Jadi ibarat kata teman-teman pemilih itu nomor satu bagi kita. Iya betul. Gitu. Baik, ada komentar dari KPU Kabupaten Dairi Pak? Gimana Pak selama efisiensi ini? Efisiensi ya? Iya betul. Baik, yang pertama saya pikir ya sebagai lembaga negara ya Pak Rijal, saya kira kita mendukung lah program efisiensi ya. Dalam artian bahwa kita memahami bahwa efisiensi dilakukan dalam upaya misalnya bagaimana memprioritaskan ya pengeluaran negara kepada masyarakat. Saya kira sebagai lembaga negara kita mendukung itu. Itu yang pertama ya soal efisiensi ini. Ya barangkali ini akan berdampak, bukan barangkali sebenarnya udah pasti berdampak. Lembaga-lembaga negara, ASN ya pemerintah itu akan kemudian memanage dirinya agar memang membatasi pembiayaan-pembiayaan. Sampai tadi yang sampaikan Bang Rijal, maksudnya yang sifatnya operasional. Itu harus dicari strategi gitu. Tetapi dalam perspektif yang lain untuk mengimbangi tadi efisiensi, termasuk juga saya harus menyampaikan bahwa sekali lagi muara daripada proses pemilihan kita itu kan sebenarnya berdampak sangat luas kepada masyarakat. Bagaimana terpilihnya presiden dan wakil presiden, terpilihnya parlemen, kemudian terpilihnya kepala-kepala daerah. Nah, sehingga memang ada pertanyaan substansi gitu. Bagaimana kita lakukan proses penyelenggaraan pemilu ini pada akhirnya tidak berdampak terhadap tata kelola pemerintah yang baik, kemudian parlemen yang
Baik. Nah, oleh karena itu termasuk salah satu yang menjadi persoalan kita adalah kan politik uang. Semua kita teriak soal ini. Bahkan yang menurut saya perlu juga menjadi catatan kita bersama. Apakah fair ya atau kemudian juga adil misalnya, atau kemudian politik uang itu yang disalahkan penyelenggara ya, KPU, Bawaslu, terutama fungsi pengawasan. Padahal kalau kita mau lihat untuk menyelesaikan soal musuh demokrasi kita politik uang, semua pihak harus punya berkontribusi, harus punya andil situ. Duduk bersama. Penyelenggara yang disalahin ya Pak ya. Artinya kita bukan mau melepaskan diri ya dari tanggung jawab itu, tetapi kalau kita mau bicara substansi, ini harus banyak hal yang kita lakukan. Ya tentunya partai politik, pemerintah sebagai pemilik kebijakan, kemudian bagaimana tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ya penyelenggara sendiri. Kemudian kita bukan mau tidak memikul tanggung jawab itu, tapi sekali lagi ini tanggung jawab semua pihak, supaya kemudian tidak 5 tahun lagi kita duduk lagi bicarakan soal politik uang. Gitu. Dan termasuk ini sekarang sedang proses revisi ya Bang Rijal ya, di pembuat undang-undang ya, Komisi 2 khususnya kepemiluan. Saya kira harapan kita sampaikan kepada Komisi 2 Parlemen untuk kemudian mendesain agar regulasi kita revisi Undang-Undang 7 2017 sebagai referensi kita penyelenggara teknis betul-betul disiapkan secara matang. Jadi betul-betul mengakomodir kepentingan peserta pemilu, penyelenggara, ya kan, termasuk masyarakat pemilih sebagai pemilik kedaulatan, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong. Oleh karena itu menurut saya penting sekali, walaupun efisiensi, artinya fungsi daripada KPU sendiri dan Bawaslu mohon juga diperkuat dalam aspek sosialisasi tadi, gitu. Ya. Program kegiatan. Mungkin karena kita pahami bersama bagaimana kemudian kita menghadapi soal politik uang. Salah satunya adalah, menurut saya yang paling penting adalah membangun kesadaran publik. Lewat edukasi tadi ya. Edukasi tadi ini. Kita tidak meminta anggaran yang besar, tetapi itu dilakukan secara terus-menerus, sehingga memang nanti kesannya pemilu ini hadir tidak hanya pada saat jelang tahapan. Bawaslu ini hadir, tapi bagaimana kita kemudian sampaikan pemilih pemula kepada komunitas-komunitas, disabilitas, misalnya, supaya kemudian kita punya senjata untuk melawan apa yang namanya politik uang, gitu. Karena tentu saja semua sepakat ini teriak-teriak semua ini politik uang, politik uang. Nah ini kemudian menurut kami catatan penting, sehingga edukasi ini paling tidak bisa kita lakukan secara berkelanjutan. Ya mungkin tidak sesuatu yang menurut saya besar anggarannya ya, tetapi misalnya kalau kita bertemu dengan anak-anak siswa sekolah, paling tidak ada ya untuk makan roti bersama. Ya itu kan juga kita butuh biaya karena kita sudah kumpulkan mereka. Nah ini menurut saya juga penting. Jadi efisiensi ini tidak menghilangkan substansi kehadiran KPU sendiri sebagai lembaga dan Bawaslu untuk kemudian kita sama-sama memerangi politik uang. Saya pikir itu Oni. Baik, sangat informatif ya yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi. Semoga bermanfaat bagi teman pemilih tentunya, dan juga mengerti terkait dengan program-program yang dikerjakan oleh penyelenggara walaupun di tahapan dan di masa efisiensi. Oke, balik lagi ke peran dan tugas Bawaslu nih Pak. Kalau misalnya ini ada contoh nih teman pemilih yang takut untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lihat atau dengar di masa tahapan nih. Gimana sih Pak? Soalnya banyak yang takut melapor tuh takut namanya ke-publish gitu. Jadi nggak berani melapor padahal dia udah lihat dengan jelas nih ada pelanggaran yang dilakukan. Boleh dijelaskan mungkin Pak kepada teman pemilih? Oke, terima kasih Mbak Oni. Jadi memang betul banyak sih dari teman-teman pemilih itu ragu atau takut untuk melaporkan sebuah laporan yang mereka temukan gitu. Tapi pada dasarnya Bawaslu itu bekerja berdasarkan Perbawaslu juga Mbak Oni gitu. Itu kita berada di Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 itu tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Kemudian Perbawaslu nomor 9 tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran pemilihan umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini kita acuannya. Bawaslu Kabupaten Deli tetap mengacu kepada Perbawaslu ataupun peraturan Bawaslu. Jadi sehingga dalam di Perbawaslu ini sudah jelas bahwasannya ketika ada laporan itu pasti ada yang melapor. Nah, identitas pasti kita minta.
Kemudian syarat formal, syarat material itu pun mereka harus bisa menjelaskan, dan ini harus sudah lengkap. Bagaimana dengan identitasnya, Bang? Apakah dipublish ke tempat umum atau ke publik begitu? Nah, sama tidak. Jadi kita juga undang-undang identitas diri ya, Bang, ya, itu tetap kita jaga. Jadi sehingga setiap pelapor itu tidak kita publish. Nah, tetapi yang kita publish itu adalah bentuk laporannya. Nah, itu yang kita publish, artinya masuk ke dalam media sosial dan di papan pengumuman kantor Bawaslu gitu. Dan ini pun nanti ada sedikit edukasi tentang penanganan pelanggaran juga kepada teman-teman pemilih gitu, Mbak Oni, bahwasanya kita juga ada namanya temuan dan laporan gitu. Nah, temuan ini adalah hasil dari temuan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti kalau kita di Bawaslu ada namanya PKD, pengawas kelurahan dan desa, serta Panwascam gitu, atau pengawasan tingkat kecamatan serta di tingkat kabupaten. Kalau yang penyelenggara ini menemukan sebuah pelanggaran, maka kita kategorikan adalah temuan. Maka tetap mengacu kepada Perbawaslu nomor 7 tadi gitu. Kemudian nanti, jika masyarakat atau teman-teman pemilih ini pengen melaporkan, itu kita sebut dengan laporan. Nah, mekanismenya juga ada. Jadi nanti ketika misalnya ada nih laporan dari teman-teman pemilih, Pak, saya melihat itu ada kayaknya money politik nih, Pak, kayak gitu kan. Nah, jadi mereka harus menyiapkan identitas, kemudian syarat formal dan syarat materialnya gitu. Itu yang harus mereka siapkan semuanya. Begitu nanti dia ada tahapannya. Misalnya syarat formal dan materialnya sudah memenuhi ini, sudah lengkap, maka kita di Bawaslu akan melakukan kajian awal terhadap laporan yang disampaikan oleh teman-teman pemilih. Nah, kebetulan mungkin nih syarat formal dan materinya belum lengkap nih, Bapak nih, kayak mana nih? Wah, jangan-jangan laporan kami nggak diterima dong, katanya gitu. Tetap akan kita tindak juga, tetapi kita kembalikan dulu sementara untuk dapat melengkapin. Nah, jadi syarat formal dan materi itu tetap wajib hukumnya untuk dilengkapin gitu. Baru nanti kita melakukan kajian terhadap laporan tersebut. Apakah ada unsur pelanggaran pidana atau tindak pidana begitu. Nah, itu yang nanti akan kita analisa dan kita kaji bersama teman-teman pimpinan Bawaslu yang lainnya, sehingga pada saat sudah ada hasil dari kajian awal itu kita sampaikan kepada pelapor. Jadi dalam tahapan ini pun pelapor itu ya tetap akan sampai dengan selesainya penanganan pelanggaran di Bawaslu, itu identitasnya tidak akan kita publish. Sampai kapanpun tidak akan kita publish, tetapi hanya bentuk laporannya dan hasil dari laporannya itu akan tetap kita publish ke media sosial dan ke papan pengumuman yang ada di kabupaten daerah. Memang sih kita butuh banyak waktu sebenarnya, Mbak Oni, untuk menjelaskan ini kepada teman-teman pemilih. Saya kira ini Oni usul ya, gitu. Mungkin podcast khusus ya untuk Bang Rijal tentang bicara Bawaslu ya, teman Bawaslu penanganan nih misalnya bagi pencegahan, penanganan pelanggaran. Nanti podcast khusus ini kayaknya. Ya, itu sih kalau boleh sih, kalau ada dikasih waktu lagi sih Mbak Oni kita bisa siap Bang Rijal. Nanti kita siapkan podcast juga. Jadi maksudnya gini, ada dia lebih spesifik membahas tentang penanganan pelanggaran. Kebetulan saya kan berada di divisi hukum, pencegahan, Parmas dan Humas gitu. Jadi kan mungkin lebih lebih fokusnya kepada kegiatan yang saya jalani sekarang ini gitu. Kebetulan kita ada di P3S namanya penanganan pelanggaran dan sengketa. Itu ada Kak Linda Simanjuntak nanti gitu. Yang bisa menjelaskan yang bisa gitu ya. Nah, bukan berarti kita tidak mau kan begitu kan. Mungkin ada yang lebih spesifik. Koordinasi itu lebih penting gitu. Jadi setiap nanti saya lanjut lagi Mbak Oni ya gitu ya. Ketika nanti dia sudah selesai nih kajian awal, ada bentuk klarifikasi. Nah, apakah itu saya bilang apakah sudah memenuhi syarat atau tidak, itu kita klarifikasikan pada pelapor. Kemudian nanti dari situ baru ada namanya klasifikasi pelanggaran tadi. Jadi berdasarkan dari klarifikasinya itu ada berupa administrasi, pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran etik, kemudian tindak pidana pemilu gitu. Nah, ini nanti akan terpantau atau terkaji berdasarkan dari laporan teman-teman pemilih. Nah, selain itu bagaimana sih pelanggarannya ataupun tindak lanjutnya? Ya, kalau seandainya dia pelanggaran administrasi, maka kita akan melakukan sidang.
gitu, atau judikatif namanya gitu, sama untuk pelanggaran etik dan sebagainya. Tindak pidana pemilu ya langsung kita di Bawaslu tuh ada penegakan hukumnya, itu namanya itu Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Jadi bukan hanya Bawaslu Mbak Oni, ada juga dari APH namanya, aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, itu gabung kepada kita dalam sentra Gakumdu namanya. Nah, jadi dalam undang-undang tindak pidana pemilu ini, 3 ini akan bekerja sama untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran. Memang kayaknya Bang, untuk penanganan pelanggaran ini butuh waktu yang panjang ya Bang. Ya Mbak Oni ya. Gitu. Oni siapkan aja supaya nanti ada waktu yang lebih detail kan, supaya teman pemilih lebih paham ya. Ya baik, setidaknya menjelaskan bahwa jangan takut kalau ada melihat pelanggaran selama tahapan gitu ya Pak ya. Langsung aja lapor karena sebagai administrasi aja Pak ya, diminta identitas pelapor ya Pak. Betul. Jadi kalau ada juga di Perbawaslu. Jadi panjang lagi. Oh iya ya. Dikit boleh Pak. Oke, gitu bahwasanya kan kita kan ada namanya kerja kita berdasarkan dari tanggal atau kalender atau waktu gitu. Nah, pada saat tahapan itu kita biasanya 24 jam bekerja. Nah, jadi itu teman-teman pemilih mau malam datang membawa laporan yang nggak ada masalah bagi kita. Kita siap sedia gitu. Itu sih tambahannya Mbak Oni. Nah, bukan panjangnya Bang ya. Maksudnya panjang tadi Bang, ini sebuah sinyal. Memang perlu disiapkan edisi khusus podcast kita. Podcast khusus gitu Bang. Betul. Oke. Cukup jelas ya penjelasan yang diberikan oleh narasumber kita hari ini. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada sepatah dua kata yang mau disampaikan kepada teman pemilih narasumber. Siapa dulu nih? Pak Rijal. Oke, Pak Rijal. Dia aktor utama. Iya, betul. Baik, terima kasih Mbak Oni. Sekali lagi terima kasih. Kita hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman pemilih, terutama pada saat ini adalah masa PDPB, pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Kami dari Bawaslu menyarankan atau menghimbau kepada teman-teman pemilih yang sudah berusia 17 tahun, kemudian sudah mempunyai KTP, atau yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun dan sudah mempunyai KTP dan KK, atau teman-teman kita yang dari APH seperti TNI dan Polri yang beralih status menjadi sipil, ataupun sebaliknya dari sipil ke segera untuk melaporkan ke Bawaslu gitu, agar kita bisa melakukan pendataan dan nantinya teman-teman pemilih bisa kami pastikan mempunyai hak pilih dan hak suara gitu. Itu sih pesan kami Mbak Oni. Supaya nanti pas tahapannya kok saya nggak terdaftar, nggak ada lagi pertanyaan seperti itu ya Pak ya. Gitu. Baik. Dilanjutkan oleh Pak Rifan. Mungkin singkat gitu. Jadi artinya pasca tahapan KPU sendiri terus melakukan kerja-kerja, walaupun kalau kita bandingkan sekali lagi tidak seintensif pada saat tahapan. Tapi ini adalah langkah kita melakukan persiapan. Seperti yang tadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan PDPB. Sebenarnya ini bagaimana? Kenapa harus kita lakukan hari ini gitu? Karena tentu saja pertanyaan publik, DPT Pilkada terakhir itu 229.061. Kalau tiba-tiba nanti kita update saja pada saat jelang pemilihan legislatif, coba kan ada range yang terlalu besar. Oleh karena itu kita punya bukti berita acara bahwa per 3 bulan kita lakukan penataan itu gitu. Jadi artinya itu menunjukkan kita tetap bekerja, mempersiapkan, termasuk tadi SDM kita lakukan, misalnya PKPU terbaru yang muncul dari teman-teman Perbawaslu. Bahkan kita sekarang punya program sharing knowledge juga namanya, pertukaran pengetahuan di antara internal kita sebagai langkah kita untuk menyambut tahapan gitu. Jadi sekali lagi kita tetap mempersiapkan diri kita untuk kemudian menyambut tahapan yang potensinya barangkali itu bisa dilakukan. Kita lakukan di 2027 tahapan memulai. Sembari kita menunggu revisi Ada banyak putusan MK 135, putusan MK yang lain, sambil kita nanti kemudian menunggu terbitnya revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2012 sebagai referensi penyelenggara KPU sendiri dan juga teman-teman Bawaslu. Itu menjadi dasar kita bekerja, karena kita sekali lagi pelaksana teknis dalam bentuk PKPU, Perbawaslu dan sebagainya. Semoga ini revisi undang-undang baru bisa menjawab bisa memuaskan berbagai pihak dengan lahirnya desain pemilu kita yang baru. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mungkin nanti kalau dibutuhkan hal yang teknis tadi mungkin kita akan cari Nanti Oni tolong disiapkan waktu juga bagi teman-teman Bawaslu untuk bicara secara detail pemahaman tadi, pencegahan pelanggaran itu dan sebagainya. Saya kira podcast Daily akan terus
hadir untuk memberi informasi kepemiluan terhadap teman pemilih. Saya pikir itu, Oni. Pak, saya ucapkan terima kasih juga untuk narasumber Sama-sama, hari Bu ini. Ani. Semoga ada kesempatan lain ya untuk Bawaslu ya Pak sebagai narasumber ya. Dengan senang hati. Tapi Iya. Pak Rijal tadi belum makan loh dia. Aduh, habis ini makan ya Pak. Demi podcast. Ya, tapi semangat loh, tetap semangat loh Pak Ridwan. Wajib, Baik, semangat. Pak Rijal. Efisiensi. Baik, terima kasih juga untuk Pak Triwan Ya, untuk sama-sama. waktu dan kesempatannya. Teman pemilih jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe juga channel YouTube KPU Kapten Diary, dan jangan lupa juga follow akun sosial media Bawaslu dan KPU Kapten Diary juga untuk terus melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU Kapten Diary. Akhir kata saya Febiona Gata Purba ucapkan undur diri. Sampai jumpa kembali teman pemilih. Dadah Pak.